Kalau misalkan kelas lupa, bisa diingatkan ya. Soalnya sering lupa ngerekam. Oke, tak ulang lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengeluarkan gap. Kemudian kita bisa mendevelop atau mengembangkan suatu model kuesioner untuk mengukur suatu layanan. Udah, itu aja. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini kita akan review lagi untuk framework-nya. Yang pertama terkait kita harus identifikasi dulu. Ketika kita mau mengukur suatu layanan, kita harus identifikasi dulu atribut apa saja yang mau kita ukur. Nah, dalam menentukan atribut, kita bisa berangkat dari mana dulu? Untuk memudahkan kita menentukan atribut, kita bisa tentukan berdasarkan apa? Saya masih ingat? Untuk memudahkan kita membuat atribut, kita bisa menentukan itu dari dimensi dulu. Kita bisa berangkat dari dimensi kualitas dulu dalam menentukan atribut. Dimensi kualitas ada berapa? Ada berapa dimensi Yang kualitas? 5 itu ya, Pak. Iya, betul, Zakaria. 5. Masih ingat kalau disingkat 5 itu apa? Yang apa? Reliability, responsiveness, assurance, empathy sama tangible. Iya. Oke. Zakaria nggak apa? Nggak nyingkat tapi hafal. Oh, Oke. Ya, makasih Zakaria. Betul yang itu. Nah, itu kalau misalkan kalian susah menghafal, kalian bisa singkat pakai TERA. TERA. T itu tangible, terus E itu empati, R-nya double ada responsiveness sama reliability, kemudian A-nya adalah apa namanya? A-nya adalah assurance. Tuh. Nah, sekarang kita mau lihat untuk langkah pertama dulu. Kita lihat langkah pertama. Kita identifikasi atribut. Nah, sekarang kita buka Excel. Apakah Excel-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, ya. Terima kasih konfirmasinya. Jadi, untuk membuat suatu kuesioner nantinya, kalian bisa ikuti format ini ya. Kalian bisa ikuti format Excel-nya. Nomor. Kita masukkan nomor dulu, terus kita identifikasi atributnya, atau layanan. Terus kita masukkan di sini dalam kita membuat kuesioner SERVQUAL, ini kita bisa lihat di sini. Di sini kita perlu bikin 3 jenis kuesioner. Jadi untuk satu atribut itu ada 3 jenis kuesioner. Yang pertama tingkat kepentingan, yang kedua tingkat ekspektasi, yang ketiga adalah tingkat kenyataan. Oke, kita di sini tuliskan tingkat kepentingan. Singkat aja ya. Tingkat kepentingan. Terus ini kita kasih skor Likert. Skor skala Likert. Nah, untuk skor skala Likert ini sebenarnya opsional. Kalian mau tentukan 1 sampai 7 atau 1 sampai 5 atau mungkin ada yang nggak suka angka ganjil. Soalnya kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin 1 sampai 5 itu kan ada nilai tengah yaitu 3. Nah, kalau 3 kan artinya jawaban aman yaitu jawaban aman, nggak memihak. Tidak setuju ya nggak memihak setuju. Ada yang bikinnya genap karena dia nggak suka nilai tengah, nilai aman. Nah, kalau di sini kita mau coba pakai 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Untuk tingkat kepentingan, kita merge terus. Oke.
Terus kita buat lagi untuk yang tingkat ekspektasi. Kemudian kita buat lagi tingkat kenyataan. Nah, di sini saya mau minta bantuan kalian dalam menentukan atribut layanan. Dalam menentukan atribut layanan. Jadi kita akan banyak berinteraksi. Oke. Oke. Untuk atribut layanan seperti yang saya bilang tadi, agar lebih mudah kita berangkat dari dimensinya dulu. Kita berangkat dari dimensinya. Kita mulai dari tangible. Nah, di sini kita mau cari per dimensi 2 aja cukup lah sebagai latihan. Tangible, terus empathy, terus kita buat lagi untuk yang responsiveness. Reliability, terus assurance 9, 10. Oke, pertama dulu. Sebelumnya, kalian pengen mengevaluasi apa ini? Ada yang mau usul? Kalian pengen mengevaluasi layanan apa ini? Hotel kah? Restoran kah? Atau apa? Saya ngikut. Bandaraku. Bandara. Oke, boleh bandara. Kita coba yang ekstrim-ekstrim, bandara. Oke, kalau bandara, sekarang dari segi tangible-nya, ada yang mau berpendapat tangible-nya bandara apa kira-kira atributnya? Kebersihan mungkin, Kak? Ya, Kebersihan. oke, kebersihan, boleh. Kebersihan. Terus, baru satu. Yang kedua, Ketersediaan tempat duduk. ketersediaan tempat duduk. Ketersediaan tempat tunggu. Oh, ketersediaan tempat tunggu. Ketersediaan tempat tunggu itu berarti masuk dimensi mana? Assurance ya berarti ya. Mungkin enggak. Ya, soalnya kan kaitannya kayak sama apa namanya? Sama kenyamanan ya. Kenyamanan. Oke, kita masukkan assurance. Ketersediaan tempat tunggu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, dari tangible dulu kita lengkapi dulu. Yang tangible, apalagi? Iya, definisi tangible itu apa yang kita bisa rasakan dengan panca indera kita. Atribut yang kaitannya dengan panca indera kita. Kita bisa lihat, kita bisa merasakan dengan apa namanya? Kulit misalkan kayak suhu ruangan, kayak apa. Ada lagi untuk tangible kira-kira apa?
Itu tadi gua apa? Suhu ruangan. Suhu ruangan. Oke, suhu ruangan. Cari aman, suhu ruangan. Oke. Terus kita masuk ke yang empati. Empati. Ada yang punya pendapat kalau empati kira-kira atributnya apa? Empati itu kaitannya dengan bagaimana organisasi bisa menjangkau customer-nya atau bagaimana customer dengan mudah menjangkau organisasi. Untuk yang empati ada ide? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Salah kita bisa masukkan pada dimensi yang lain. Ada information center mungkin kok. Oke, information center. Jadi kalau misalkan customer ada kesulitan, dia bisa langsung ke sana. Oke, boleh. Information center. Ada lagi? Contoh yang kedua. Atau misalkan empati masih kesusahan, kalian boleh bilang, saya mau coba yang responsiveness, mau coba yang reliability, mau coba yang assurance. Kalian sebutkan apa atributnya juga boleh. Ada lagi, ada lagi. Oke, coba Caroline. Mau menyebutkan satu atribut layanan untuk membantu memenuhi ini? Mungkin alat bantu yang untuk orang nggak bisa jalan itu, Pak. Yang biasanya kayak motor, apa Oh, sih namanya? alat bantu disabilitas ya berarti ya. Iya, Oke, berarti itu kita masuk kemana kira-kira Caroline? Dimensi apa ini maksudnya? kalau nggak empati, assurance. Mungkin. Oke, ya ini harusnya masuknya di assurance soalnya kaitannya dengan tingkat kenyamanan. Oke, makasih Caroline. Iya. Oke, alat bantu disabilitas. Ada lagi? Sisa ini responsiveness, empati, reliability. Kalau misalnya memberi apa namanya layanan portir gitu termasuk apa kok? Layanan portir. Memberi layanan portir. Berarti ini untuk apa namanya? Membantu ngangkat barang ya. Iya. Membantu mengangkat barang itu berarti harusnya masuk ke responsiveness. Dia tanpa kita minta dia bantu angkatkan. Oke. Oke. Kita masukkan ke responsif. Portir. Ada lagi? Apa-apa, nggak usah takut sama. Mari kita coba tanya. Loh, Putu Surya. Halo, Loh Putu Surya. Iya, Ya, menurutnya saya manggilnya apa ya? Putu ya? iya Putu boleh. Ya, Putu kalau menurut Putu di bandara, kira-kira atribut layanannya apa ya yang mau diukur ya? Hmm, Ya, kok mute? Ya, ada lagi, ada lagi.
Atau Gabriel Ferguson? Gabriel Ferguson. Bentar, Kak. Masih mikir. Masih mikir? Oke. Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Imade Pancabayu. Bayu? Manggilnya Panca atau Bayu ya? Oke, tidak ada respon. Kevin. Kevin. Ya, Kak. Ya, menurutnya Kevin, atribut layanan yang bisa diukur dari bandara apa? Masih mikir-mikir sih, Kak. Masih dipikirkan. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita coba. Dari segi reliability. Dari segi reliability berarti keandalan. Apa yang disampaikan berarti sesuai. Nah, ini berarti kaitannya kita bisa buat sesuai, buat terkait jadwal keberangkatan. Bener nggak, sesuai nggak sama yang di tiket? Di tiket bilangnya berangkat jam 7. Bener nggak pesawat berangkat jam 7, Ted? Atau molor-molor? Nah, ini kaitannya dengan reliability. Ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, kita pakai ini aja seadanya. Nah, ini. Oh ya, ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya ada yang on mic. Oke, nggak ada. Ada perwakilan maskapai di bandara gitu apa? Perwakilan maskapai di bandara. Iya, jadi di bandara kan ada kayak tempat-tempat Garuda dan lain-lain gitu. Jadi bisa tanya di sana. Oh, Kalau misalnya ada sesuatu gitu, delay atau something. berarti itu masuk ke apa menurutnya Jeremy? Rasanya empati. Iya, betul. Empati. Soalnya kan itu memudahkan customer dalam menjangkau setiap maskapai. Itu sama information center beda ya, soalnya saya nggak pernah naik pesawat. Ya itu aku juga agak kurang yakin sih. Atau kita masukkan sama dengan information center. Boleh. Oke. Kalau ada kantin gitu, tempat Kalau makan gitu. Berarti Kalau- masuk assurance ya itu. Kalau kantin kayaknya agak kurang apa ya? Agak kurang pas kalau misalkan kita masukkan ke sini. Soalnya kita ingin Oh, mengukur layanan bandaranya, layanan dari merekanya bandara. karena kantin kayak bukan esensial deh bandara. Iya, Pelayanan bandaranya itu apa gitu ya. iya. Yang penting kayak layanan mereka dalam terkait bandara, terkait penerbangan. Kalau keamanan tempat landing gitu. Keamanan tempat landing. Ini landing pesawatnya. Iya, Nah, itu untuk memastikan aman tidaknya sebenarnya kita kurang tahu ya. Kalau misalkan itu mau dimasukkan, menurut Jeremy masuk mana? aku mikirnya di reliability atau assurance, tapi kurang yakin. Iya, benar sih. Itu berarti nanti masuknya ke reliability, keandalan. Tapi kayaknya, Oh. ya. Hmm? Nggak, aku cuma ngomong oke. Oke. Iya, Kak. Kalau misal kayak bagasi gitu masuk mana, Kak? Misalkan bagasi, ada bagasi. Eh, Sebenarnya kalau itu kayak lebih ke arah nilai tambah ya, nilai tambah sebenarnya, nilai tambah dari layanan. Kalau misalkan ada bagasi masuk mana? Kalau menurutnya siapa tadi ya? Zakaria. Iya, Menurutnya Zakaria masuk mana? kayak tangible mungkin kok.
Sebenarnya kurang pas kalau misalkan kita masukkan ke tangible. Soalnya tangible itu lebih ke arah tampilan sama apa yang bisa kita rasakan. Kalau misalkan ketersediaan bagasi itu kurang pas kalau misalkan kita masukkan tangible. Tangible itu lebih ke arah kayak kerapian, kayak gitu-gitu. Bersihan. Atau tema ruangan, itu masuknya tangible. Tapi kalau misalkan bagasi, itu harusnya kalau misalkan kita mau masukkan, itu akan masuk di assurance ya harusnya. Soalnya kan untuk kenyamanan konsumen. Untuk kenyamanan konsumen. Oke, kok. Oke. Oke, kita pakai yang ini. Berarti total ada berapa ini? Ada 30 berarti 7. Kita punya 7. Kita punya 7 atribut. Nah, kita sudah ngelis atributnya. Sekarang kita tinggal develop kuesionernya. Kuesioner. Nah, gimana cara develop kuesioner? Cara develop kuesioner itu gini. Dari atribut ini, kita ubah menjadi kata-kata kuesioner. Nah, untuk membuat kata-kata di kuesionernya, kita harus konsisten. Maksudnya konsisten apa? Di sini itu kita mau memberikan pernyataan positif atau negatif sebagai kuesionernya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan pernyataan positif, berarti ya semua atribut kita nyatakan positif. Kalau misalkan kita menggunakan pernyataan negatif, berarti semua atribut kita nyatakan dalam pernyataan negatif. Nah, contohnya seperti apa pernyataan positif negatif itu? Contohnya seperti ini, kita berangkat dari kebersihan dulu misalkan. Kebersihan berarti kita bisa bilang lingkungan bandara bersih. Bandara bersih. Nah, ini pernyataan positif. Kalau pernyataan negatifnya bagaimana? Ya, lingkungan bandara kurang bersih, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita mau pakai yang positif, berarti semua atribut harus positif juga pernyataannya. Loh, kenapa kok gitu? Kenapa kita nggak boleh ada yang positif, ada yang negatif pernyataannya? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh campur aduk? Ada yang pernyataan positif, ada yang pernyataan negatif. Mungkin biar skala ukurnya kayak selaras gitu, Bang. Oke, bener Jeremy. Biar skala pengukurannya selaras. Karena ini nanti kaitannya adalah dengan reliability dan validity dari pertanyaan kalian. Kalau misalkan pertanyaan kalian random, nggak semuanya pernyataan positif, ada yang negatif, nanti ngaruhnya ke sini loh. Ke skor tingkat kepentingan, tingkat ekspektasi. Nanti kan jadi kebalik-balik mereka mengukurnya. Misalkan di sini tingkat kepentingannya, kita pakai tingkat ekspektasi sebagai contoh. Misalkan tingkat ekspektasi. Seberapa besar ekspektasimu kalau bandara itu bersih? Nah, di sini ditulis, oke, ekspektasiku kalau bandara itu bersih itu seharusnya 5, soalnya bandara itu kan tarafnya internasional, seharusnya ya dia bersih sih, kayak gitu ekspektasinya. Kalau misalkan di atribut pertama kita nyatakan sebagai positif. Tapi di atribut kedua, kita nyatakan suhu ruangan sebagai negatif. Suhu ruangan tidak sesuai. Nah, di sini tingkat ekspektasi kita ini akan berpengaruh. Suhu ruangan tidak sesuai. Nah, berarti kita nanti ngukurnya gimana ngasih skor di ekspektasinya. Seberapa besar kita mengekspektasikan kalau suhu ruangan itu nggak sesuai. Malah bingung nanti. Jadinya nggak reliable dan nggak valid nanti malah kuesioner kita. Nah, maka dari itu kita harus selaras. Kalau misalkan satu atribut positif, semua harus positif. Oke, terus suhu ruangan kita ubah. Kita ubah juga jadi pernyataan kuesioner menjadi suhu ruangan sesuai. Terus information center. Berarti kita tulisnya tersedia information center.
responsiveness, portir. Berarti portir Gercep. gercep. Oke, portir gercep. Gercep. Atau sigap. 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 Sigap dalam membantu mengangkat barang. Kita urep aja. Lanjut. Reliability. Jadwal keberangkatan sesuai. Ketersediaan tempat tunggu. Ya, ini sudah positif. Ya, kita ubah menjadi lebih positif lagi. Tempat tunggu tersedia. Atau tersedia tempat tunggu. Terus tersedia alat bantu disabilitas. Oke. Ya, ini kita nyatakan semua atribut itu dalam pernyataan positif. Ini adalah langkah pertama membentuk kuesionernya. Kemudian namanya kuesioner SERVQUAL, kita ingin mengukur layanan dalam bentuk Likert, maka di sini jelas. Di sini jelas kita tampilkan Likertnya. Jadi nanti model kuesioner kalian akan seperti ini. Misalkan ini kuesioner offline ya. Misalkan kalian membagikan dalam bentuk kertas di print itu bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi nanti mereka akan mengisi 3 kali. Untuk satu atribut mereka ngisi untuk tingkat kepentingannya berapa, tingkat ekspektasinya berapa, dan tingkat kenyataannya berapa. Nah, biasanya untuk memastikan bahwa hasil pengisian kuesioner kalian valid dan reliable, kalian perjelas. Aduh. Oke lah. Terlanjur di merge, nggak bisa. Nah, supaya jelas, kita coba geser ke sini. Oh, ininya hilang. Merge-nya hilang. Nggak apa-apa, kita merge lagi. Nah, untuk memastikan isiannya benar, kita definisikan angka 1 ini apa, 5 ini apa. Terus di tingkat ekspektasi 1 ini apa, 5 ini apa. Tingkat kenyataan 1 apa, 5 apa. Nah, kita tuliskan di atasnya misalkan. Kita tuliskan, kalau misalkan tingkat kepentingan, misalkan 1 ya, sangat tidak penting. Sangat tidak penting. 2, sangat, tidak penting. Tidak penting. 3, tengah-tengahnya, cukup penting. 4, berarti penting. 5, sangat penting. Nih, jadi biar mereka tahu, maksudnya angka 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Kalau ekspektasi kita bukan ngomongnya penting nggak penting, kita ngomongnya setuju nggak setuju. Setuju nggak kalau kalian mengekspektasikan bandara itu bersih. Nah, di sini berarti kalau misalkan 1 itu sangat tidak setuju. 2 itu setuju. Tidak setuju. 3 itu cukup. 4 setuju. 5 sangat setuju. Nah, kalau misalkan tingkat kenyataan kita ngomongnya puas dan tidak puas. Kalau 1 itu sangat tidak puas, 2 itu tidak puas, 3 itu cukup puas, 4 puas, 5 sangat puas. Kok
nggak enak modelnya kayak gini ya, kalian bisa bikin pakai wrap text. Sorry, wrapnya. Nah ini kita ubah text direction-nya jadi vertikal. Ya kok jadi gini? Sangat tidak. Kenapa jadinya seperti ini? Ya pokoknya gitulah. Nah, ini kok jadinya kayak gini? Nah, kayak gini. Salah. Oke. Nah, kayak gini kan enak. Jadi mereka bisa lihat, 1 itu maksudnya apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Oke, kita sudah selesai develop apa namanya? Kuesioner. Gampang ya. Kita tinggal tentukan atribut. Kayaknya banyak, kita bikin 3 kuesioner. Padahal ya aslinya ya cuma 1 atribut, kita buat untuk 3 kuesioner. Kita tinggal ngasih ini tingkat kepentingan, ini tingkat ekspektasi, tingkat kenyataan, gitu aja. Bukan artinya di masing-masing di masing-masing kuesioner kita bikin 1 atribut, bukan. Oke, kuesioner sudah selesai. Kuesioner sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan sampel pendahuluan. Kita mengumpulkan sampel pendahuluan. Ada yang masih ingat sampel pendahuluan jumlahnya berapa? Sampel pendahuluan berapa nih? Lupa semua kayaknya. Ya, untuk sampel pendahuluan, kita biasanya ambil 30 sampel. 30 sampel cukup. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita ambilnya 30? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 10? Kok banyak 30 sampel? Ada yang tahu? Ya, 30 sampel itu kaitannya dengan teorema limit sentral pada distribusi normal. Jadi, untuk kita bisa memastikan bahwa data itu berdistribusi normal, paling nggak kita ambil sejumlah 30 sampel. Gitu. Sebagai data awal, sebagai sampel awal, sampling awal. Oh ya, dalam kuesioner ini itu kadang ada yang kreatif orang-orang kalau bikin kuesioner. Jadi mereka nggak pakai tulisan gini. Mereka pakainya misalkan 1, mereka kasih emot. Ada nggak yang pernah nemui kuesioner kayak gitu? Jadi kalau misalkan 1 itu mereka kasih emot kayak sedih. Terus 5 itu kasih emot bahagia. Soalnya kadang kan responden itu males baca kayak gini. Mereka langsung lihat dari gambar, biasanya by visual. Nah, itu kalian juga bisa pakai itu untuk memastikan kuesioner kalian reliable dan valid. Nah, sekarang adalah collect pre-sample. Kita collect data berdasarkan 30 responden. Nah, nanti yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana cara mengisinya. Jadi nanti bagaimana cara kalian mengarahkan responden kalian untuk mengisi ini. Nah, untuk ngisinya ya mungkin kalian bisa arahkan untuk ngisinya pakai centang, atau misalkan pakai bulat juga boleh, nggak masalah. Yang penting kalian tahu jawaban mereka untuk untuk atribut layanan ini, tingkat kepentingannya menurut mereka itu berapa sih, terus tingkat ekspektasinya menurut mereka berapa, tingkat kenyataannya menurut mereka berapa. Jadi satu responden akan mengisi ini semua, akan mengisi 3 kuesioner ini pada atribut-atribut ini. Oke, misalkan kita coba ambil sampel.
Siapa ya? Ada yang mau volunteer untuk ditanya-tanya? Ya, coba Marisa. Marisa. Ya. Ya, Marisa. Eh, Kalau atribut layanannya terkait lingkungan bandara bersih menurut Marisa tingkat kepentingannya berapa? 5. Oke, 5. Ini sebagai gantinya centang tak tulis 1 biar cepat. Tingkat ekspektasinya Marisa? 4. 4. Nggak terlalu berekspektasi. Ya, lumayan berekspektasi lah. Kenyataannya, misalkan pernah ke bandara nih, misalkan pernah ke bandara. Kenyataannya 4. 4 juga. Oke, berarti Oke. sesuai ekspektasi. Oke, makasih Marisa. Oke. Oke, coba lagi siapa ya? Oh, ini yang dari luar pulau pasti pernah merasakan bandara. Gusti Ayu Galuh, Iya, aku. ya dari Bali ya. Iya. Oke, pasti pernah merasakan bandara. Heeh. Menurutnya Galuh, suhu ruangan sesuai itu tingkat kepentingannya berapa? 4. 4. Terus ekspektasinya Galuh terhadap bandara A, suhu ruangan 4 deh. kalau misalkan nggak terlalu mengekspektasikan suhu ruangan nggak masalah sih. 4 Oh, ya, boleh. tetap 3 deh. 3. Oke. Kenyataannya gimana? Suhu ruangannya sesuai nggak menurut Galuh? 4. Oh, kenyataannya malah 4. Oke. Ya, oke, makasih Galuh. Iya. Lanjut untuk tersedia information center. Tersedia information center. Ada yang mau volunteer? Nah, ini coba saya sendirilah yang isi lah. Tersedia information center ini sangat penting lah. Masa bandara nggak ada information centernya, nanti ada kendala kita nggak tahu. Terus ekspektasinya menurut saya kalau misalkan bandara ya harusnya semua pasti ada lah. Kemudian ketersediaan information center. Terus kenyataannya ya memang tersedia, tapi menurut saya layanannya kurang, misalkan kasih 4, agak pelit. Terus dari segi responsiveness-nya, portir sigap dalam membantu mengangkat barang. Menurut saya tingkat kepentingannya itu nggak terlalu penting, saya nggak perlu porter, soalnya barang bawaan saya nggak terlalu banyak. Tingkat ekspektasi, saya nggak terlalu mengekspektasikan ada porter. Ya. Terus tingkat kenyataannya, ternyata ada porter yang bantu saya. Dan dia kinerjanya cukup bagus, bisa ngangkat barang banyak. Oke, kasih 4. Misalkan. Terus mungkin ada yang punya pengalaman terkait jadwal keberangkatan, kesesuaian jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan sesuai. Ada yang mau berpendapat? Sangat penting, Bu. Oke, sangat penting. 5 berarti skornya, 5. Terus ekspektasinya. Kalau misalkan naik maskapai A ini, ekspektasinya gimana jadwal keberangkatan? 4 deh, Bu. 4. Berarti menurutnya Jeremy biasanya ini tepat waktu gitu. Berarti Ya, ekspektasinya tinggi juga. Kenyataannya sejauh yang saya rasakan 4 lah, 4. 4. Oke. Ini ikhlas nggak 4-nya? Ikhlas. Oke, 4. Oke. Terus tersedia tempat tunggu. Ada lagi yang mau volunteer? Tersedia tempat tunggu.
Penting nggak nih? Penting nggak? Penting ya harusnya ya. Soalnya kalau kita datang kita nggak tahu mau nunggu di mana kan juga pusing, masa lontang-lantung. Nah, berarti kita kasih 4 aja lah, nggak kepentingannya. Terus ekspektasinya semua bandara ada lah. Terus kenyataannya ya ada dan nyaman tempat apa namanya? Ini aja kita bilang ada tapi kurang nyaman. Ini kritis soalnya, customer-nya rewel. Terus tersedia alat bantu disabilitas. Nah, ini cukup penting. Terus tingkat ekspektasinya ini nggak terlalu mengekspektasikan karena mungkin jarang yang mulai memikirkan itu. Misalkan kita kasih 3. Terus tingkat kenyataannya misalkan memang nggak ada, kita kasih dia 2. Ya, ini adalah cara ngisinya. Misalkan kita lagi survei offline ya. Kita nge-print ini satu-satu, terus kita minta responden ngisi. Oh ya, tadi kan ini per atribut 1 orang yang ngisi. Nah, untuk kenyataannya itu bukan gitu cara ngisinya. Untuk kenyataannya 1 responden itu ngisi untuk semua atribut. Karena tadi kita latihan ya kita coba 1 orang kasih pendapat terkait 1 atribut. Tapi ya untuk kenyataannya mereka akan ngisi untuk semua atribut. Ini adalah cara pengisian, misalkan kalian kasih kuesioner offline. Tapi kalau kuesioner online, ya saya rasa kalian sudah sangat-sangat familiar dengan menggunakan Google Form. Ada yang belum pernah survei pakai Google Form? Atau belum pernah survei pakai Google Form atau ngisi Google Form? Ada yang belum pernah? Ya, saya rasa pernah semua. Nah, jadi kalau di Google Form itu lebih enak lagi. Kalian tinggal menuliskan, kok gini munculnya? Nah, kalian tinggal nulis atribut A. Terus ini biasanya dalam bentuk bulat-bulat kalau Likert. Ini 1, ini 5. Terus biasanya nanti di sininya ada penjelasan 1 itu apa, 5 itu apa. Nah, di sini kalian biasanya juga bisa kasih emot. Misalkan 1 itu kalian kasih emot sedih. Terus misalkan 5 kasih emot senang. Ya, senang sama sedih nggak ada bedanya. Nggak pandai menggambar. Ya, kayak gitu. Ini malah enak lagi kalian nanti kalau misalkan pakai kuesioner online. Nanti akan saya tunjukkan enaknya di mana kalau misalkan kuesioner online dibandingkan kuesioner offline. Oke, misalkan kita sudah dapat nih hasil kuesioner dari responden kita. Langkah selanjutnya apa? Ini kan sudah selesai collect pre-sample. Selanjutnya kita akan lakukan ini, reliability test dan validity test. Nah, untuk melakukan reliability test dan validity test, kita kan nggak bisa pakai data mentahan ini. Data ini harus kita rekap dulu. Nah, inilah effortnya kalau misalkan kita mengadakan survei offline. Kita bagi kuesioner pakai kertas, mereka nyentangi satu-satu. Ini lebih effort. Effortnya kenapa? Effortnya di rekapnya. Nah, untuk rekapnya, nanti kalian bisa pakai format ini. Ini adalah responden. Terus di sini adalah atribut layanannya. Nah, ini saya copy. Copy. Terus di sini paste spesial. Oke. Terus
Kok jelek sekali ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti tabel kalian bentuknya kayak gini. Yang atas itu adalah atributnya. Atribut pertanyaan tadi. Kemudian ini adalah kolom responden. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan ada tiga pertanyaan, 3 macam pertanyaan. Ada untuk tingkat kepentingan, ada untuk tingkat harapan, sama ada untuk tingkat kenyataan. Nah, jawabannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita rekap. Ya, kita rekap, kita akan bentuk 3 tabel. Kita akan bikin 3 tabel nanti. 1 tabel untuk tingkat kepentingan. Ini hitungannya 1 tabel ya, ini 1 tabel. Ya, gampangnya kita bikin sheet berbeda lah. Misalkan ini tingkat kepentingan. Oke, ini rekap untuk tingkat kepentingan. Gimana cara ngerekapnya? Cara ngerekapnya ya kita list responden pertama. Jawabannya untuk lingkungan bandara bersih. Mereka ngisi tingkat kepentingan berapa? Lingkungan bandara bersih 5. Terus suhu ruangan mereka ngisi 4. Nah, di sini ditulis. Ini 5. Ini ngisi 4. Tersedia information center. Tadi diisi berapa? 1. Terus portir sigap. Kok 1? 5. Ini 2. Isi 5, 2. Ya, inilah effortnya kalau misalkan kalian dalam bentuk kuesioner offline. Kalian harus ngelis satu-satu. Terus jadwal keberangkatan sesuai 5, 4, 5. 5, 4, 5. Nah, ini baru untuk 1 responden dan untuk 1 kuesioner tingkat kepentingan. Dan ini masih atribut layanannya masih cuma berapa ya ini? Cuma 7. Nanti kalau misalkan kalian TA, nggak boleh atribut layanan cuma 7. Paling nggak kalian bisa nemuin minimal 15 mungkin ya, kurang tahu. Kayak gitu. Ini responden 1, responden pertama. Nah, ini nanti akan kita teruskan sampai responden ke-30. Ini misalkan kita ngisi ngawur aja ya. Tadi kan kita rekap untuk responden pertama. Ini adalah responden pertama, hasilnya ini. Untuk responden kedua ya kita acak aja lah. Misalkan ini lingkungan bandara, mereka isi 2. Ini 4, 5, 4, 3, 5, 4. Ini isinya misalkan responden 3 isinya 5, 3, 4, 5, 2, 5, 4. Oke. Ya, ini adalah model cara ngerekap. Tabel yang kita bisa gunakan untuk merekap. Nah, usahakan model tabelnya kalian itu nanti kayak gini. Kayak gini. Sesuai ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kalian enak masukin ke SPSS-nya. Nanti kalian tinggal copy dari Excel, kalian paste di SPSS. Ini sudah mengikuti formatnya yang diminta SPSS. Jadi nanti untuk uji validity dan reliability kita akan menggunakan SPSS. Ada yang sudah pernah tahu SPSS atau semua belum tahu SPSS ya? Halo? 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 SPSS asing, apa ya itu? Ada yang tahu? Kok kurang inget ya kok. Jeremy kurang ingat. Atau memang belum pernah dapat ya SPSS ya kalian? Kalian ada
Kayaknya memang belum dapat. Kayaknya memang belum dapat kok. Ya. Nanti kita akan belajar SPSS juga. Tapi nggak hari ini, kayaknya nggak nutut hari ini. Hari ini kita belajar terkait bagaimana collect voice of customer sama bagaimana mengevaluasi kualitas. Penting kalian paham konsepnya hari ini. Ini ya, jadi setelah kalian kumpulkan kumpulkan data jawaban dari kuesioner, kalian rekap kayak gini, pakai tabel ini. Ingat yang atas itu adalah atributnya, terus ini adalah responden keberapa. Terus ingat juga rekapnya itu per kuesioner. Jadi ini untuk tingkat kepentingan dulu kita rekap. Terus nanti akan ada lagi rekapan untuk tingkat ekspektasi dan rekapan untuk tingkat kenyataan. Nah, oke, kita sudah rekap. Sekarang kita mau uji validitas dan reliabilitas pakai SPSS. Nah, ada yang masih ingat reliabilitas itu untuk mengukur apa? Ya, reliabilitas itu untuk mengukur jawaban. Sedangkan validitas itu untuk mengukur pertanyaan. Terus pertanyaannya adalah, yang dimaksud data itu valid, data itu reliable itu kayak apa sih? Kayak gitu. Hasil jawaban yang dimaksud reliable dan valid itu seperti apa? Nah ini kalau saya gambarkan. Ilustrasinya, misalkan kita main panahan. Ini adalah target kita, ya enggak? Anggaplah ini adalah penelitian kita. Goals kita adalah mengukur layanan. Goals kita itu ada di tengah sini. Terus kita kumpulkan data. Kita kumpulkan data dapat hasil di sini, di sekitaran sini. Datanya ngumpul di sini. Kalau misalkan kita dapatkan data seperti ini, artinya kuesioner kita itu sudah reliable dan valid. Artinya kuesioner kita reliable dan valid. Tapi misalkan kita kumpulkan kumpulkan respon dari responden dan hasil datanya seperti ini. Datanya ngumpul di sini. Artinya ini kan sudah melenceng dari tujuan eksperimen kita. Tapi datanya masih terkumpul, datanya masih ngumpul. Ini menunjukkan bahwa kuesioner kita itu reliable, tapi dia nggak valid. Reliable tapi nggak valid. Jadi pertanyaannya itu nggak sesuai sama tujuan pengukuran layanan. Terus ada lagi yang hasilnya kayak gini. Dia di sini masih di tengah, tapi datanya mencar. Itu artinya kuesioner kalian itu valid tapi nggak reliable. Jadi reliable itu ngukurnya dari variasi data, seberapa ngumpul data itu. Data itu ngumpul di mana? Antar data itu saling berdekatan atau enggak? Ada relevansi atau enggak? Itu adalah reliable. Cara kerjanya reliable. Makanya kan kita bingung, gimana caranya kok angka-angka ini bisa menunjukkan bahwa kuesioner kita reliable dan valid. Ya dasarnya ini, mereka sebenarnya pakai variasi. Dasarnya pakai variasi. Nah, terus kalau validitas, gimana caranya dia tahu kalau misalkan pertanyaan kita itu valid atau enggak? Caranya juga mereka lihat dari variasi data kita. Mereka bandingkan antar pertanyaan. Misalkan nih, kita ambil contoh untuk atribut 1 dan 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di atribut 2 dan 3, itu responden itu jawabnya di antara 2, 3, 2, 3, 2, 3. Terus di atribut yang pertama, responden itu jawabnya serentak semua, sama-sama jawab 5 semua. Nah, itu SPSS curiganya dia itu nggak
nggak valid. Pertanyaan itu nggak valid. Kok melenceng sama pertanyaan-pertanyaan lain? Kok beda sama pertanyaan-pertanyaan lain jawabannya? Kok tiba-tiba jawabannya 5 semua? Nah, itu curiganya dia nggak valid. Nah, terus ini yang penting. Kalau misalkan kalian jalankan validity dan reliability test, kalau kalian lihat di sini kan mereka kayaknya sekuensial ya. Kita uji reliable dulu, baru kita uji validitas. Tapi sebenarnya itu bukan sekuensial. Seharusnya ketika kita melakukan uji validitas dan reliabilitas di SPSS, kita sekali klik akan kita dapatkan dua hasil ini, reliabilitas dan validitas. Nah, yang penting kalian tahu adalah uji reliabilitas hasilnya adalah satu angka. 0, sekian misalkan 0,789. Hasilnya 1. Dalam keseluruhan kuesioner tingkat kepentingan hasilnya 1. Tapi kalau misalkan hasilnya uji validitas, itu hasilnya per atribut pertanyaan. Per atribut pertanyaan nanti akan muncul angka. Jadi misalkan di sini kita punya 7 atribut. 1. Misalkan kita punya 7 atribut, nanti akan muncul angka masing-masing. Geser aja lah. Yang ini uji validitas. Ini nanti akan muncul angka masing-masing. 234, 0,345, 0,567, 0,891 misalkan. Jadi kalian untuk uji validitas, nanti kalian akan dapatkan hasil per atribut pertanyaan. Nah, ini nanti untuk menyatakan apakah atribut itu valid atau tidak, kita akan bandingkan dengan suatu nilai tabel. Nanti kita akan pelajari itu pada pertemuan minggu depan. Kita akan pelajari bagaimana kita menyatakan suatu kuesioner itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Sama uji reliabilitas ini nanti kita juga akan bandingkan dengan suatu nilai tabel untuk menyatakan kuesioner kita reliable atau tidak. Nah, terus singkatnya, misalkan kita dapatkan hasil uji validitas, ternyata ada kuesioner yang tidak valid. Ternyata ada kuesioner tidak valid. Itu misalkan yang ini ya, misalkan ini. Ya, inilah. Misalkan ini kita dapati nggak valid. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan ada kuesioner yang nggak valid? Kalau ada atribut yang nggak valid, apa yang harus kita lakukan? Dihilangi mungkin, diganti dengan atribut yang lain. Oke, betul. Kalau misalkan ada atribut yang nggak valid, kalian hapus. Berarti kalian harus hapus atribut itu. Mau ganti pakai yang lain? Boleh. Tapi nanti tetap harus diuji lagi. Kita uji lagi ke 30 responden. Tapi kalau misalkan kalian males nguji lagi untuk atribut yang baru, ya kalian hapus aja tanpa mengganti juga boleh. Cuma menghapus atribut itu tanpa mengganti juga boleh. Nah, ini misalkan di awal kan kita mengumpulkan 30 responden. Mengumpulkan kuesioner untuk 30 responden. Misalkan kuesioner kita sudah dinyatakan reliable dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah nggak valid itu sudah kita hapus. Kita bisa lanjutkan pada
pada pengumpulan sampel yang sesungguhnya. Misalkan kita pengen kumpulkan 100 sampel. Kita sudah collect 30 sampel. Ya kita boleh pakai 30 sampel itu, kita tinggal kumpulkan sisanya, 70 sampel. Gitu. Dengan catatan, yang kuesioner-kuesioner yang tidak valid tadi tidak diikutkan. Aku mau tanya. Ya, boleh. Misalnya kalau pas 30 responden itu ada yang tidak valid tapi jawabannya reliable. Terus dibiarin atributnya itu untuk ke kuesioner selanjutnya itu nggak apa-apa. Tapi setelah dicek ke kuesioner berikutnya itu, maksudnya berikutnya itu yang jumlahan respondennya lebih besar, tapi itu setelah dicek valid dan reliable itu apa nggak masalah? Oke, gini, kalau misalkan kita pengen kendak suatu suatu reliability dan validity test, itu kita lakukan pada pre-sample-nya aja. Nah, setelah kita nyatakan dari hasil pre-sample kita sudah menyatakan bahwa pertanyaan kita valid dan reliable, kita baru bisa kondak untuk yang sampel besar. Nah, pada sampel besar ini, setelah kita collect lagi, kita nggak perlu lakukan validity dan reliability test lagi. Kita cukup lakukan pada pre-sampling aja. Nah, jadi ketika kita ingin menjalankan ketika kita sudah memastikan bahwa pertanyaan valid dan reliable, kita sudah bisa menjamin itu, baru kita bisa masuk ke sampel yang besar. Jadi ketika sudah masuk ke sampel yang besar, itu sudah benar-benar pertanyaan yang dinyatakan reliable dan valid. Artinya apa? Artinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak valid itu sudah tidak kita masukkan lagi dalam kuesioner. Ya, gitu. Oke, cool. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau ini. Ingat, tujuan kita di awal, kita menjalankan serval, kita harus dapat nilai, kita harus dapat angka. Angka apa? Gap. Nah, sekarang, misalkan kita sudah menyatakan pertanyaan kita valid dan reliable. Atribut kita sudah valid dan reliable. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pada sampel yang besar. Misalkan kita sudah lakukan pada sampel yang besar. Langkah selanjutnya adalah kita hitung customer gap-nya. Langkah selanjutnya adalah kita hitung customer gap. Nah, untuk menghitung customer gap, ini kita juga perlu tabel lagi. Nah, untuk tabelnya nggak apa-apa, kita ngikut ini aja. Kita ngikuti formatnya yang Nah, gimana caranya ngitung? Kita anggap ini valid ya. Valid tadi. Nah, sekarang gimana caranya menghitung customer gap? Nah, untuk menghitung customer gap ini tak kasih nama ya, sheet-nya hitung customer gap. Untuk menghitung customer gap kita perlu modif sedikit. Kita perlu melakukan modifikasi sedikit pada tabel kita. Nah, di sini untuk menghitung customer gap kita tambahkan dua kolom baru pada setiap kuesioner. Isi kolomnya apa? Ini berisi total. Ini isinya rata-rata. Terus ini juga sama. Insert. Ini isinya total. Ini isinya rata-rata. Ini sama, ini total, rata,
rata-rata. Nah, ngisinya gimana untuk yang menghitung customer gap? Ngisinya adalah kita rekap. Untuk atribut layanan lingkungan bandara bersih yang menjawab tingkat kepentingan 1 itu berapa orang? Misalkan kita kumpulkan 100 responden ya. Nah, misalkan nih, yang ngisi tingkat kepentingan 1 ada 25 orang. Tingkat kepentingan 2 ada 32 orang. Tingkat kepentingan 3 ada yang ngisi 15 orang. Tingkat kepentingan 4 ada yang ngisi 40 tambah 32, 72 berarti misalkan 18. 72 tambah 18, 90 ini 10. Kita sum. Nah, ini total 100. Karena ada 100 responden. Kemudian dari situ kita hitung rata-ratanya. Gimana cara hitung rata-rata? Nah, cara hitung rata-ratanya adalah kita kalikan. Ini kita kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Kita bagi sama totalnya 100. Nah, daripada ngali satu-satu, kalian bisa pakai rumus ini. Sama dengan sum produk. Nah, burung. Mana kali mana? Ini kita kunci dulu. Karena nanti tinggal di drag. Ya, belum selesai rumusnya. Koma. Ini sampai sini. Oh, ini masih salah. Nah, sudah. Ini tergantung Excel kalian ya, pakai koma atau titik koma. Ada yang pakai titik koma. Nah, terus kita bagi sama total. Kita bagi sama. Udah tinggal enter. Nih, kita dapat rata-rata nilai layanan untuk tingkat kepentingan untuk lingkungan bandara bersih itu 2,56. Terus untuk tingkat ekspektasi kita hitung juga. Kalian mau angka berapa? Ngikut. Kita angka berapa? Misalkan ini 19. Biasanya angka favorit sejuta umat itu 7, 27. 8 tambah 27, 65. 65 tambah 19, 84. 84 berarti ini misalkan 6, terus ini 10. 10 lagi. Sama dengan sum. Terus kita hitung rata-rata, ini sama, tinggal kopas dari sini aja. Ctrl C, Ctrl V. 2,61. 45, 23, 12, 17, 42, misalkan. 23 tambah 17, 40, tambah 12, 52, 52, tambah 42, 92, 8. Copy. Ini kita paste. Lah, 102, kelebihan, 40 berarti ini. Oke, kita sudah dapat ini. Nilai rata-rata untuk masing-masing kuesioner, baik tingkat kepentingan, tingkat ekspektasi, dan tingkat kenyataan untuk sebuah atribut. Nah, ini nanti kalian bisa teruskan untuk yang lainnya, untuk atribut-atribut lain kalian bisa teruskan, kalian simulasikan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana menghitung customer gap. Ada yang masih ingat customer gap itu kita hitungnya bagaimana? Ekspektasi kurangi kenyataan mungkin kok. Oke, Jeremy. Terima kasih, Jeremy.
untuk responsnya. Ekspektasi kurangi kenyataan. Ya, hampir benar. Jawabannya adalah untuk menghitung customer gap. Ingat, customer gap itu adalah kenyataan dikurangi ekspektasi. Kenyataan dikurangi ekspektasi. Cara nginget-ngingetnya gimana? Cara nginget-ngingetnya gimana? Nginget-ngingetnya adalah gini. Ada gap, misalkan hasilnya minus. Gitu cara nginget-ngingetnya. Ada gap, misalkan hasil perhitungan kita minus. Minus artinya apa? Artinya kenyataan lebih kecil daripada harapan. Harapan kita terlalu besar, tapi kenyataannya tidak sesuai. Gitu nginget-ngingetnya. Jadi pokoknya misalkan ada minus berarti ada gap. Ada gap karena harapan lebih besar daripada kenyataan. Nah, ini yang sering berharap. Makanya jangan terlalu berharap. Nanti kecewa. Nah, sekarang kita mau hitung. Gap-nya. Hitung gap. Gimana cara hitung gap? Ya tadi, kenyataannya berapa rata-ratanya? Ini. Dikurangi sama rata-rata dari harapan. Rata-rata dari ekspektasi. Ini. Nah, hasilnya positif. Artinya nggak ada gap. Nah, misalkan kita hitung untuk yang atribut kedua, kita dapatkan hasil minus 2,3. Terus untuk yang atribut ketiga, misalkan kita dapatkan hasil minus 1,2. Nah, artinya untuk atribut yang kedua dan ketiga ini, untuk atribut yang kedua dan ketiga, itu ada gap. Karena dia hasil perhitungan antara kenyataan dikurangi sama ekspektasi adalah minus. Ini yang kita sebut dengan customer gap ya. Jadi di serval ini sebenarnya yang kita pelajari adalah customer gap. Kalau kita sebelumnya pelajari kan ada macam-macam gap. Ada yang menunjukkan bahwa gap itu ada 5, ada yang menunjukkan bahwa gap itu ada 7. Jadi customer gap ini adalah ada pada gap kelima dan gap ke-7. Customer gap. Nah, harapannya ketika kita menjalankan suatu pengukuran layanan, kita itu bisa dapatkan angka-angka ini. Ini adalah hasil akhir dari pengujian serval. Kita dapatkan gap. Nah, nanti hasil perhitungan gap ini kita apakan? Kita gunakan untuk mengevaluasi atribut. Misalkan kita tadi kan punya 7 atribut. Kita akan urutkan gap ini dari atribut yang memiliki hasil gap paling negatif sampai yang paling positif, yang paling besar. Nah, ini nanti akan jadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap suatu atribut. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Perusahaan apakah mau memperbaiki seluruh atribut yang bernilai negatif, atau mau memperbaiki atribut dengan nilai negatif 5 teratas. Tergantung kapabilitas perusahaan, tergantung kapasitasnya perusahaan. Apakah mereka mampu untuk memperbaiki semua atribut atau nyicil mana atribut yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Itu adalah fungsi dari customer gap. Fungsi kita menghitung customer gap. Nah, seiring berjalannya waktu, serval itu terus berkembang. Ada literatur yang menyatakan bahwa kita nggak cukup sampai menghitung customer gap. Kita juga harus perlu mempertimbangkan tingkat kepentingan. Nah, ketika kita melibatkan tingkat kepentingan juga, akhirnya kita akan dapatkan skor ini, customer satisfaction. Nah, bagaimana cara menghitung customer satisfaction? Kita kalikan customer gap dengan tingkat kepentingan tadi. Kayak contohnya ini kita akan kalikan customer gap-nya dengan tingkat kepentingan rata-ratanya. Ini. Kita dapatkan 0,9472.
Tujuannya apa? Kita kalikan dengan kita kalikan dengan tingkat kepentingan. Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Kenapa literatur itu ngomong nggak cukup kita cuma sampai customer gap? Kira-kira kenapa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti dibenerin. Karena mungkin customer lebih mengutamakan yang lebih penting buat mereka. Jadi perlu dicari mana yang prioritas gitu. Oke, betul Jeremy jawabannya. Betul. Jadi gini, kalau misalkan kita cuma lihat dari customer gap, oke benar kita tahu layanan apa yang kita berikan yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Tapi kita cuma cukup tahu sampai situ. Kita nggak tahu apakah itu benar-benar penting bagi konsumen atau enggak. Soalnya ada layanan itu yang punya gap, tapi bagi konsumen itu nggak terlalu penting. Misal kita ambil contoh ini, misalkan dia itu customer gap-nya adalah min 2,3. Terus untuk tingkat kepentingannya itu diisi 1, rata-rata konsumen menjawab 1. Misalkan kita kalikan, ini kali ini. Itu hasilnya cuma min 2,3 tetap. Nah, sedangkan ini yang dia cuma min 1,2, terus menurutnya konsumen ini penting, ini kita coba kalikan. Nah, ini malah minusnya lebih besar sebenarnya kalau misalkan kita melibatkan tingkat kepentingan. Artinya apa? Artinya ini bisa kita lebih prioritaskan untuk diperbaiki. Karena menurutnya konsumen ini penting. Kalau misalkan kita biarkan terus-menerus dia ada gap antara ekspektasi dan kenyataan, nanti akan berujung pada customer nggak mau ke tempat kita lagi. Jadi kita bisa lebih prioritaskan ini dibandingkan ini. Nggak apa-apa, ini nanti dulu aja diperbaiki, itu menurutnya konsumen nggak terlalu penting. Ada gap pun mungkin mereka nggak gitu peduli. Nah, itu ada cara kita menghitung customer gap, customer satisfaction, dan cara kita menginterpretasikannya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mengukur validity dan reliability test. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini juga bisa kita urutkan nanti. Ini juga cara kerjanya sama, kita urutkan dari yang paling negatif sampai yang paling besar untuk menentukan prioritas perbaikan. Nah, selain kita mengurutkan, kita juga bisa pakai rata-rata. Jadi dari semua angka ini nanti kita cari rata-ratanya. Average. Nah, rata-ratanya di sini. Mungkin kita nanti bisa prioritaskan perbaikan untuk yang di bawah rata-rata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas? Jadi, untuk ringkasannya hari ini untuk review apa yang kita pelajari hari ini, kita akan dalam SERVQUAL ini kita akan butuh 3 macam tabel. Yang pertama tabel untuk kuesioner seperti ini. Tabel untuk kuesioner kalian. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian dapatkan kuesioner ini, kalian perlu apa? Perlu rekap. Berarti tabel untuk merekap itu seperti ini modelnya. Kemudian tabel yang ketiga, setelah kalian rekap, kalian sudah nyatakan valid dan reliable, kalian perlu menghitung customer gap. Berarti kalian bikin tabel seperti ini. 3 tabel. Ini yang kita pelajari. Terus untuk review lagi, ingat kalau misalkan ada customer gap, itu artinya dia hasil perhitungannya adalah minus.
Minus karena apa? Karena ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Ekspektasi lebih tinggi dari kenyataan. Artinya apa? Dengan gitu kita bisa tahu bahwa untuk menghitung customer gap, kita bisa hitung dari kenyataan dikurangi ekspektasi. Terus untuk menghitung customer satisfaction tinggal dikalikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku aman kok. Jeremy aman. Oke, makasih konfirmasinya. Saya coba tanya satu orang random, kalau misalkan aman kita akhiri kelasnya. Matthew? Kayaknya aman kok. Kayaknya aman. Oke. Ya, kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelasnya sampai sini. Jangan lupa absen di Neo. Nanti misalkan kalian ada pertanyaan, kalian mau nyoba-nyoba, kalian lupa, "Duh, ini caranya gimana?" Bisa tanyakan lewat WA juga. Ya, sekian dari saya. Ya, Aku mau tanya, selain dari customer satisfaction gitu ya, misalnya kayak dari customer satisfaction kan nanti kan dievaluasi terus kayak diperbaiki gitu kan, yang diprioritaskan tadi yang customer satisfaction-nya paling kecil. Nah, Ya. tentunya kan kayak perbaikan itu kan ada apa namanya, ada cost investasi perbaikan itu loh. Betul. Nah, misalnya dari customer satisfaction itu apa bakal dikorelasi ke apa namanya income atau revenue yang kita dapat, terus juga bakal dibandingkan dengan cost investasi itu apakah worth it gitu, bakal dihitung apa enggak, misalnya worth it untuk dibiarkan apa untuk diperbaiki gitu. Jelas. Sebagai manajemen, kita akan mengukur itu juga. Maka dari itu, kita perlu yang namanya circle ini untuk memprioritaskan, untuk menentukan prioritas atribut mana yang diperbaiki. Maka dari itu tadi kan saya bilang, tergantung kapasitas perusahaannya. Kalau misalkan dia kuat memperbaiki seluruh atribut, uangnya ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan enggak, ya mereka bisa pilih atribut-atribut yang diprioritaskan, bisa 3 teratas atau 5 teratas. Kayak gitu. Nah, cuma kita di sini cuma memberikan prioritas aja. Kita nggak sampai menghitung sampai cost-nya. Itu urusan dari manajer. Oke, Gu. Thank you, Gu. Oke. Jadi di sini nggak ada patennya, mereka harus perbaiki berapa. Itu harus dikorelasikan benar katanya Jeremy tadi, itu sesuai dengan kemampuan perusahaan, mampu nggak memperbaiki semuanya. Kalau nggak mampu, berapa yang harus diperbaiki. Beda ada lagi? Ya. Aku enggak kok, aman. Oke, ya makasih Jeremy untuk konfirmasinya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelasnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Gu. Ya. Makasih kok. Siap. Pagi, siang. Ya, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama.